Imajinasi adalah awal dari penciptaan. Kamu membayangkan apa yang kamu inginkan. Kamu mewujudkan apa yang kamu bayangkan. Dan akhirnya kamu akan menciptakan apa yang kamu inginkan. Itu adalah quotes dari George Bernard Shaw. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com Lifestyle dan Entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin tentang health, wealth, and stealth. Kali ini kita akan membahas teknik berimajinasi yang diajarkan oleh Neville Goddard. Teknik ini sangat manjur tapi hanya bisa dilakukan sebelum tidur. Neville bilang sebelum tidur itu merupakan pintu gerbang menuju surga. Karena di sana kita bisa memprogram ulang subconscious kita. Subconscious itu adalah pikiran alam bawah sadar. Why? Karena pikiran alam bawah sadar ini adalah yang run the show, atau 96% dari kehidupan kita sehari-hari itu berada di pikiran alam bawah sadar. Sedangkan conscious mind atau pikiran sadar itu merupakan co-creator atau memberikan instruksi ke subconscious yang kemudian akan masuk secara otomatis menjadi program alam bawah sadar. Step yang pertama adalah what is your desire, alias tahu betul apa yang kita mau secara detail dan jelas. Kemudian step berikutnya adalah dilengkapi dengan perasaan atau emosi. Perasaan yang dipilih oleh Goddard itu adalah perasaan fulfillment, atau segala sesuatunya itu sudah terjadi, sudah terpenuhi. Jadi beberapa menit sebelum kita tertidur pulas, kita akan masuk ke area yang namanya hypnagogic sleep. Hypnagogic sleep adalah transisi dari kita terjaga ke tertidur pulas. Di area ini biasanya kita akan mengalami halusinasi visual, halusinasi audio atau pendengaran, dan juga kelumpuhan sesaat. Bahkan beberapa orang akan mengalami gerakan otot yang serentak atau kelumpuhan sementara. Biasanya kalau di Jawa kita suka bilang ketindihan atau rep-repan. Nah, di saat ini pikiran kita masih bisa kita atur walaupun badan kita sudah kehilangan kendali. Ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita melakukan imajinasi. Imajinasi yang dilakukan itu adalah kombinasi antara visualisasi dan juga imajinasi. Jadi kalau visualisasi itu kan kita yang melakukan hal tersebut, sedangkan imajinasi itu kita melihatnya dari orang ketiga, kayak gitu kan, dari mata burung. Nah, di sini yang imajinasi yang akan kita lakukan itu adalah kita melakukannya, kita sebagai orang pertama yang melakukan hal tersebut, tapi dilengkapi dengan perasaan fulfillment atau sesuatu yang kita lakukan itu sudah terjadi, sudah terpenuhi, dan juga dilengkapi dengan panca indera kelima kita. Misalnya nih, kita pergi liburan ke sebuah pantai, kita lihat pemandangannya yang sangat indah, airnya yang jernih, warna biru, langitnya warna biru, kemudian kita merasakan hangatnya sinar matahari di kulit kita, kita juga merasakan hempasan ombak di kaki kita, lembutnya pasir itu di kaki kita kemudian merasakan rasa asin dari air lautnya, kita mencium bau dari air laut dan sekitarnya, kemudian kita mendengarkan suara burung, suara deburan ombak. Kemudian kita melengkapi dengan perasaan seneng, perasaan happy, perasaan lega, perasaan seperti liburan pokoknya. Intinya harus benar-benar nyata. Bahkan ketika kita terbangun, kita itu nggak bisa bedain. Pernah kan teman-teman yang waktu bangun dari tidur itu ngerasa kayak, oh my god, wah, it's just a dream, you know. It's like kayak bener-bener itu nyata sampai kita masih bingung gitu, gimana yang mimpi itu yang mana, yang kita bangun sekarang itu mimpi atau yang barusan kita mimpi itu adalah mimpi, ya kan? Nah, lakukan hal ini setiap malam berkali-kali apa yang teman-teman inginkan, karena subconscious kita itu nggak bisa ngebedain mana yang nyata atau yang nggak nyata.
Jadi yang ada nanti ke depannya dia akan menuntun kita, kan tadi aku bilang ya 96% kehidupan kita sehari-hari yang menjalankan kehidupan itu kan subconscious atau pikiran alam bawah sadar, ya kan? Jadi pikiran alam bawah sadar itu akan menuntun kita menuju apa yang kita inginkan, dari mulai hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-harinya itu arahnya akan ke sana. Berapa lama hal ini harus dilakukan tergantung dari berapa besar hajatnya dan sepintar apa teman-teman fokus dengan hal yang diinginkan. Sebaiknya semua keinginan itu dilakukan satu persatu, tidak bisa borongan dan tidak bisa gonta-ganti. Jadi misalnya teman-teman ingin kesehatan, kerjalah atau fokus setiap malamnya berimajinasi seputar kesehatan sampai kita merasa saat ini now I'm healthy. Nah, setelah teman-teman merasakan hal tersebut, karena badan kita akan organize themselves ya, semua sel-selnya itu akan mencocokkan dengan DNA-nya sendiri bahwa dia itu sehat, karena kita percaya kita sehat, jadi dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, setelah itu kita akan move on ke next project, jadi biasanya ke misalnya seputar finansial, sampai kita merasa bahwa aku sudah kaya, now I'm wealthy, I'm abundance, now move on to the next one, misalnya love atau seputar percintaan. Nah, sampai kita merasa I'm love, now move on ke selanjutnya, naik jabatan misalnya atau apapun itu guys. It's unlimited. We can do this. Simple. Nanti malam lakukan hal ini. Pertama harus tahu betul apa yang kita mau ya. Satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Satu aja. Kalau teman-teman masih ragu-ragu, mungkin dimulai dengan hal-hal yang kecil yang sekiranya sangat gampang buat teman-teman untuk dipercaya untuk diri sendiri. Apapun itu terserah. Yang penting teman-teman percaya, lakukan itu setiap malam. Nanti kalau sudah berhasil baru move on ke lebih tinggi lagi, dan selanjutnya. Okay guys, see you in the next video. Bye for now.